percaya adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Yes, Siapa yang udah mandi? Aku juga udah. Kak Gaby udah belum? Udah, adik-adik semua juga pasti udah mandi, udah sikat gigi ya. Meskipun di rumah aja, mesti jaga kebersihan dan kita semua sekarang mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan semangat, oke? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Digoyangin badannya ya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur. Tangannya ke atas yuk. Engkau baik, sungguh baik. Selamanya katakan aku bersyukur. Aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta. Walau di rumah aja. Kita ulang lagu ini dari awal ya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, Nonton YouTube juga di rumah. Namun kita tetap bahagia Aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Katakan aku bersyukur. Aku Kedua tangannya naik ke atas ya. berpadamu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik. Selamanya aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu menjaga, beserta walau di rumah aja. Katakan aku bersyukur Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik. untuk Selamanya aku bernyanyi, bernyanyi. Aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta. walau di rumah aja. Tuhan selalu beserta, Tuhan selalu beserta. walau di rumah aja. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu beserta. walau di rumah saja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Lambain tangannya. Aku. Kita nyanyikan lagu dari Breakthrough Worship Kids. Yes. Sayang Tuhan. Yes, Musik Kak, amen. please. Tepuk tangan yuk. Yo. Kita sambil lompat ya. Badannya digoyang ke kanan dan ke kiri ya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Ciptakan kamu dan aku.
Yesus selalu beserta dengan kita. Iya, betul banget, Yesus besertaku. Yeah. Musik Hafiz. Kita mau mendaki adik-adik ya. Pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kananku. Kanan kau ada, Di kiri, kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka, kasih senyum yang paling manis, kau ada, di duka, duka pun kau ada, karena Engkau Yesus.
Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Kau selalu baik Kau selalu baik dalam hidup kami. dalam hidup Kau kami. begitu dekat. Kau begitu Kau dekat. begitu setia. Kau begitu setia. Kau selalu Kau selalu bersama kami. bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar Kami mau mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Ajarkan kami sesuatu Ajarkan kami sesuatu supaya kami supaya kami mengenal Tuhan mengenal Tuhan lebih lagi. lebih lagi. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami berdoa, mengucap syukur. mengucap syukur. Amin. Amin. Halo, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kakak harap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Ya, siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini? Ya, kakak percaya bahwa kita telah siap untuk boleh kita mendengar cerita firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh datang dengan kondisi tubuh yang sehat, kami percaya Tuhan semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan Kau boleh berbicara kepada setiap kami, menjamah setiap kami, dan menolong kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang keindahan sebuah ibadah. Nah, sebelum masuk dalam firman Tuhan, kakak ingin cerita terlebih dahulu. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu kakak sempat mengikuti sebuah acara reuni. Ya, acara di mana kakak bisa bertemu kembali dengan teman-teman sekolah yang udah nggak ketemu sekitar 10-15 tahun. Nah, senang nggak? Oh, sangat senang. Karena udah lama nggak ngobrol dengan mereka, udah lama nggak ketemu. Dan ketika ketemu, wah, ada yang wajahnya masih seperti waktu sekolah dulu, ada juga yang wajahnya, pas datang siapa nih ya? Karena udah berubah. Singkat cerita, dalam pertemuan reuni itu, kakak dengan teman-teman sekolah kakak, kita ngobrol banyak. Kita cerita tentang selama 10 tahun ini, apa aja kegiatannya. Kemudian yang sudah berkeluarga cerita tentang keluarganya. Jadi pertemuan reuni itu menjadi sebuah pertemuan yang sangat menyenangkan. Pertemuan yang sangat membuat kami bisa bersuka cita. Nah, adik-adik, kalau kita bicara tentang pertemuan ya dengan orang-orang yang kita kasihi, itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kita. Nah, Tuhan menginginkan kita juga untuk bisa bertemu dengan teman-teman seiman kita. Di mana? Nah, kita bisa bertemu dengan teman-teman seiman kita di gereja. Dan juga Tuhan ingin kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Di mana? Ya, sebenarnya di rumah juga bisa. Tetapi juga salah satunya melalui ibadah kita di gereja. Jadi di gereja itu kita bisa seperti tadi ya, kakak bertemu dengan teman-teman sekolah kakak yang membuat kakak bisa bersuka cita. Nah, Tuhan juga ingin kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya di mana? Di gereja, melalui ibadah. Lalu juga bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan di dalam ibadah itu, Tuhan menginginkan kita untuk bersuka cita bersama dengan teman-teman seiman kita. Bersuka cita dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Ibrani. Nah, kakak akan bacakan terlebih dahulu ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, jadi ini pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi selama masih ada kesempatan di mana kita bisa beribadah, yuk kita pergunakan kesempatan ini. Karena di dalam ibadah itu ada banyak sekali manfaat. Seperti tadi di awal kakak bilang, dalam ibadah kita bisa bersuka cita. Coba deh, kalau adik-adik lagi memuji Tuhan, ya benar-benar memuji Tuhan dengan serius. Kakak percaya ada sukacita yang adik-adik bisa rasakan.
Mungkin waktu datang dalam kondisi yang lagi sedih, mungkin lagi kecewa, lagi marah. Tapi kalau kita datang dengan sungguh-sungguh, Tuhan, saya mau mengampuni tadi kalau mungkin saya sempat marah, atau saya mau tinggalkan dulu rasa sedih saya, terus memuji Tuhan. Nah, kakak percaya ada sukacita yang pasti Tuhan berikan. Lalu, apalagi manfaatnya? Kita bisa saling menguatkan. Mungkin waktu kita datang, kita lihat teman sebelah kiri kanan kita, nyanyinya nggak serius, main-main, atau mungkin lagi diem aja. Nah, kita bisa menguatkan mereka, kita bisa ajak mereka, yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Atau mungkin mereka cerita, aduh aku lagi ada masalah begini dan begitu. Nah, kita bisa bilang kepada teman kita, mau gak saya doain? Ya, nanti dengan kita berdoa bersama-sama, kita bisa menguatkan mereka. Jadi, ibadah itu sangat banyak sekali manfaatnya. Makanya Rasul Paulus tadi bilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena dalam ibadah itu ada banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan. Lalu hal yang lain lagi yang kakak ingin sampaikan adalah, ketika kita datang beribadah, adik-adik harus ingat juga, datanglah ibadah dengan sungguh-sungguh. Pada zaman perjanjian lama, kalau adik-adik baca ya kisahnya, orang-orang Israel ketika mereka menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mereka itu perlu sekali untuk menguduskan diri mereka. Ya, artinya menguduskan diri itu mereka tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan larang. Nah, ketika mereka sudah siap, ketika mereka sudah menguduskan diri, baru mereka bisa datang kepada Tuhan. Ya, ketika mereka datang pun mereka juga datang dengan sungguh-sungguh, nggak main-main. Nggak ada tuh yang ngobrol kiri kanan, nggak ada tuh yang datang sambil ngantuk-ngantuk, tidur-tidur, nggak ada. Mereka datang dengan segenap hati mereka bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, ada korbannya membawa lembu, membawa sapi, ya membawa domba dan sebagainya. Nah, pada saat ini mungkin ada sedikit perbedaan. Kita nggak perlu datang dengan tanda kutip membawa korban-korban seperti itu, lembu, sapi, dan sebagainya. Tetapi korban itu adalah hati kita, hidup kita. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan nggak menginginkan kita membawa lembu dan sapi. Wah, kalau bayangkan kalau kita datang ke gereja bawa lembu dan sapi. Waduh, mau ditaruh di mana tuh lembu sapi, ya kan? Nah, Tuhan menginginkan kita untuk datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Dengan segenap kehidupan kita, datang dengan kesungguhan hati, dengan tujuan apa? Untuk memuji Tuhan, bukan untuk main-main, untuk mendengar firman Tuhan. Nah, ada pesan firman Tuhan juga yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus. Kakak akan bacakan ya. Di dalam kitab Roma, Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama. Ya. Kakak bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bagi Rasul Paulus, ibadah yang sejati itu bukan sekedar kita membawa korban-korban seperti tadi yang kakak bilang, lembu, sapi, dan sebagainya. Tapi ibadah yang sejati itu, ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang benar, itu adalah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, datanglah dengan segenap hati kita. Tuhan, ini saya, sebut nama, misalkan ini Niko. Niko mau datang kepada Tuhan. Niko mau memuji Tuhan dengan serius. Niko mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau melakukannya. Niko mau bertemu dengan teman-teman seiman. Dengan tujuan untuk apa? Bisa saling bersukacita, dengan saling menguatkan, saling mendoakan, bermain. Mungkin juga kalau ada permainan, bermain bersama dengan mereka. Inti dalam ibadah itu, kita datang dengan kesungguhan hati. Enggak dengan asal-asalan. Nah, itulah ibadah kita yang sejati. Nah, sehingga waktu kita pulang dari ibadah, kita berbeda. Dalam arti berbeda, mungkin tadi waktu kita datang dengan mungkin hati yang mungkin masih
marah, hati yang mungkin lagi sedih. Tapi waktu pulang, pastikan kita pulang dengan membawa berkat. Ya, yang marah bisa mengampuni, yang sedih bisa bersukacita, yang lagi mungkin takut, khawatir, pulang dengan membawa harapan dan iman bahwa Tuhan pasti menolong. Jadi adik-adik, itulah keindahan sebuah ibadah. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kita datang dengan rutinitas. Oh, karena hari Minggu saya datang deh ke gereja. Enggak, tapi dengan kerinduan. Ya, dengan kerinduan. Satu ayat lagi kakak bacakan. Ya, mengenai kerinduan. Satu ayat lagi di dalam kitab Mazmur. Ya, Mazmur yang pasal yang ke-84. Ayat yang ke-11 ya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh Daud, ya, Mazmur Daud. Bahwa Daud mengatakan lebih baik satu hari di pelataranmu, lebih baik satu hari untuk berada bersama-sama dengan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Wow, ya, Daud itu adalah orang yang sangat merindukan Tuhan. Dia cinta Tuhan, dia selalu ingin memuji Tuhan, dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya hidup Daud Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Dari seorang gembala bisa menjadi seorang raja yang sangat diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar dari Daud. Milikilah hati yang selalu rindu untuk mau dekat dan mau selalu datang kepada Tuhan. Ya, bahkan dikatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Adik-adik coba, adik-adik mendingan di mana? Di mall atau di gereja? Atau misalkan kalau ini di tempat yang menyenangkan adik, main game atau beribadah? Coba itu harusnya menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Nah, kalau Daud lebih memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini tidak terlalu sulit tentunya ya. Kakak yakin adik-adik sudah sangat rajin untuk datang ibadah setiap hari Minggu. Tapi kakak harap kita datang bukan hanya sekedar sebuah rutinitas, tapi kakak ingin kita semua merasakan yang namanya keindahan sebuah ibadah. Nah, bagaimana cara kita bisa merasakan keindahan sebuah ibadah? Yang pertama, tadi ya, janganlah kita mau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Milikilah kerinduan. Jadi adik-adik waktu datang jangan sekedar saya mau datang karena hari Minggu, bukan. Tapi ada kerinduan. Tuhan, saya mau datang karena saya rindu untuk memuji Tuhan. Saya datang karena saya rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman saya, teman-teman seiman, dan saya bisa saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lainnya. Yang kedua, waktu kita beribadah ingat juga bahwa kita perlu untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Datang dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan ingat orang Israel dulu datang dengan membawa segala korban, menyiapkan hidup mereka. Nah, kita pun juga perlu melakukan hal yang sama, menyiapkan seluruh hati kita untuk kita boleh datang dengan sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan. Dan pada akhirnya kakak percaya, kalau kita sudah merasakan keindahan sebuah ibadah, kita pulang, kita akan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang sedih, Tuhan hiburkan. Yang mungkin lagi datang dalam kondisi sakit, Tuhan bisa sembuhkan. Yang mungkin datang lagi dengan membawa masalah, Tuhan bisa tolong masalah kalian. Ya, jadi kakak harap kita semua boleh diberkati lewat ibadah yang kita jalani. Oke, kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu memberkati kami, mengingatkan kami untuk kami selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar formalitas atau rutinitas, tapi lebih lanjut Tuhan, kami ingin datang dengan kesungguhan hati kami, memberikan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan juga Tuhan, kami ingin bertemu dengan teman-teman seiman kami ingin saling menghibur, menguatkan, mendoakan satu dengan yang lainnya. Supaya ibadah kami menjadi ibadah yang penuh dengan berkat. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Amin.
Oke. Tuhan berkati adik-adik semuanya. See you.